Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Yovita Istiqomah dari NIM 22080568081. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tertutup, khususnya metode biseksi dalam metode numerik. Baik, sebelum masuk ke penyampaian materinya, saya akan memberikan tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar dalam materi metode tertutup khususnya metode biseksi. Yang kedua, untuk memperjelas konsep yang sulit pada materi metode tertutup khususnya metode biseksi. Yang ketiga, untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan mengenai materi metode tertutup khususnya metode biseksi. Yang keempat, untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri mengenai materi metode tertutup khususnya metode biseksi. Yang kelima, untuk memberikan informasi atau materi dalam bentuk video yang mudah diingat dibandingkan dengan teks. Serta topik yang dibahas dalam video pembelajaran kali ini mengenai yang pertama, pengertian persamaan nonlinear. Yang kedua, penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode numerik. Yang ketiga, macam-macam metode numerik. Yang keempat, pengertian metode tertutup. Yang kelima, ciri-ciri metode tertutup. Yang keenam, macam-macam metode tertutup. Yang ketujuh, pengertian metode biseksi. Yang kedelapan, algoritma metode biseksi. Yang kesembilan, contoh soal dan penyelesaian metode biseksi. Yang kesepuluh, penyelesaian soal metode biseksi dengan menggunakan software MATLAB dan Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tertutup dalam metode numerik. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, namun saya ulangi kembali. Perkenalkan, nama saya Anggia Yovita Istiqomah dari NIM 22080568081. Baik, sebelum masuk ke metode tertutup, kita perlu mengetahui apa itu persamaan nonlinear terlebih dahulu. Jadi, akar dari persamaan nonlinear yaitu suatu akar yang merujuk pada solusi nilai X yang memenuhi persamaan nonlinear. Di sini sudah diberikan definisi bahwa akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Jadi, jika nanti diberikan suatu fungsi fx, maka harus disamadengankan dengan 0 untuk menentukan akar-akarnya. Lalu, apa perbedaan persamaan nonlinear dengan persamaan linear? Jadi, persamaan nonlinear adalah persamaan yang tidak mengandung syarat, seperti persamaan linear. Selanjutnya diberikan contoh grafik dari persamaan nonlinear. Misalnya di sini ada akar persamaan dari Y sama dengan Fx, dengan Fx-nya yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Coba perhatikan fungsi ini. Fungsi ini termasuk fungsi kuadrat. Kalau kita ingin menentukan akar-akar dari fungsi kuadrat, pasti kita akan menggunakan rumus ABC atau rumus diskriminan seperti ini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Secara analitiknya, memang dapat menggunakan rumus diskriminan atau rumus ABC seperti ini. Nah, tadi kan ini fungsi kuadrat. Kalau masalahnya lebih rumit atau lebih kompleks bagaimana? Misalkan, fungsinya nanti ada yang berpangkat 4, 5, 6, 7, bahkan 10. Maupun 20 misalnya. Itu kan pangkatnya lebih rumit, lebih kompleks juga.
Kalau mengerjakannya menggunakan rumus diskriminan atau rumus ABC seperti ini, itu kan tidak mungkin, tidak bisa juga. Karena nanti kalau menggunakan pendekatan atau metode analitik seperti ini, nanti nilainya tidak akan bisa mendekati nilai eksaknya. Namun, di sini ada metode, yaitu metode numerik yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Misalkan diberikan fungsi f(x) yaitu x plus eksponen x. Coba perhatikan fungsi ini. Kalau fungsi ini dikerjakan menggunakan rumus ABC atau rumus diskriminan seperti ini, itu kan tidak bisa. Lalu menggunakan metode seperti apa? Baik, sebelum masuk ke jenis-jenis metodenya, kita perlu mengingat kembali ciri-ciri akar persamaan nonlinear terlebih dahulu. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, sifatnya tidak linear. Jelas, karena fungsi f(x) tidak mengikat bentuk linear. Jadi grafiknya bisa melengkung, memotong sumbu x di beberapa titik, ataupun tidak memotong sumbu x sama sekali. Yang kedua, jumlah akarnya. Cara mencari akar persamaan nonlinear dengan rumus ABC atau rumus diskriminan seperti tadi. Rumusnya bagaimana? Rumusnya yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi dapat diambil penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama, jika D-nya lebih besar dari 0, maka akarnya ada, nilainya berbeda. Jika D sama dengan 0, akarnya ada, nilainya sama. Jika D lebih kecil dari 0, maka bukan termasuk penyelesaiannya. Jadi 3 poin ini perlu diingat, bahkan perlu dihafalkan untuk penarikan kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yaitu metode penyelesaian. Sebelum masuk ke metode penyelesaian, saya ingin mengingatkan kembali mengenai teorema dari persamaan nonlinear terlebih dahulu. Teoremanya bunyinya bagaimana? Bunyinya yaitu suatu rentang range X sama dengan A, B mempunyai akar apabila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB lebih kecil dari 0. Coba perhatikan syarat ini. FA kali FB lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, berarti tandanya negatif. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Coba perhatikan grafik yang pertama. FA-nya di atas, jadi tandanya positif. Lalu FB-nya. FB-nya ternyata di bawah, berarti tandanya negatif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yaitu, karena FA kali FB lebih kecil dari 0, maka pada range X sama dengan A, B terdapat akar. Selanjutnya, grafik yang kedua. Coba perhatikan FA-nya. FA-nya di atas, berarti tandanya positif. Lalu FB-nya. FB-nya ternyata di atas juga, berarti tandanya positif. Positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Lalu kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya yaitu, karena FA kali FB lebih dari 0, atau lebih besar dari 0, maka pada range X sama dengan A, B tidak dapat dikatakan terdapat akar.
Maka, dalam metode numerik ini, ada dua metode yang bisa digunakan untuk mencari akar-akar dari persamaan nonlinear. Metodenya apa saja? Yang pertama, yaitu metode tertutup. Yang kedua, yaitu metode terbuka. Perbedaannya bagaimana? Untuk metode tertutup terlebih dahulu, yang pertama, mencari akar pada range A, B tertentu. Yang kedua, dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar. Yang ketiga, hasil selalu konvergen, makanya disebut dengan metode konvergen. Untuk metode terbuka, yang pertama diperlukan tebakan awal. Yang kedua, Xn dipakai untuk menghitung Xn plus 1. Yang ketiga, hasilnya dapat konvergen ataupun divergen. Untuk metode tertutup, kita itu diharapkan dapat menentukan letak akarnya itu nanti di mana. Metode tertutup juga dibagi menjadi 3 metode lagi. Apa saja 3 metode itu? Yang pertama yaitu metode tabel. Yang kedua yaitu metode biseksi. Yang ketiga yaitu metode regula falsi. Metode terbuka juga dibagi menjadi 3 metode lagi. Apa saja? Yang pertama yaitu metode iterasi titik tetap. Yang kedua yaitu metode Newton-Raphson. Yang ketiga yaitu metode sekant. Selanjutnya yaitu definisi dari metode tertutup. Apa definisinya? Definisinya yaitu metode tertutup disebut juga dengan metode bracketing. Karena dalam pencarian akar-akar persamaan nonlinear dilakukan dalam suatu selang interval, yaitu A, B. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, mencari akar pada range A, B tertentu. Yang kedua, dalam range A, B atau interval A, B dipastikan terdapat satu akar. Yang ketiga, hasilnya selalu konvergen, makanya disebut dengan metode konvergen. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian dari metode tertutup. Apa saja metodenya? Yang pertama, metode tabel. Yang kedua, metode biseksi atau bagi dua. Yang ketiga, metode regula falsi atau posisi palsu. Untuk kali ini, yang saya jelaskan hanya metode biseksi atau bagi dua saja. Untuk metode biseksi sendiri, merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear atau disebut juga metode pembagian interval atau bagi dua. Metode ini digunakan untuk mencari akar-akar dari persamaan nonlinear melalui proses iterasi. Dengan prinsipnya yaitu menggunakan dua buah nilai awal atau interval untuk mengurung salah satu atau lebih akar dari persamaan nonlinear. Yang selanjutnya, nilai akarnya diduga melalui nilai tengah antara dua nilai awal yang ada. Yang ketiga, hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Dari dua bagian ini, dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian mana yang tidak mengandung akar yang akan dibuang. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh akar persamaan. Makanya, kita nanti diharapkan dapat menentukan letak akarnya itu di mana. Ide awal metode ini adalah metode tabel, di mana area dibagi menjadi N bagian. Selanjutnya yaitu prosedur dari metode biseksi. Jadi nanti
sudah disediakan interval A, B, lalu kita bagi. Interval A, B nanti ada interval C di tengah interval A, B itu. Makanya disebut metode bagi dua. Jadi nanti ada interval A, C dan ada interval C, B. Lalu mengeceknya bagaimana? Mengeceknya nanti kita cek apakah FA kali FC itu hasilnya negatif atau tidak. Lalu apakah FB kali FC itu hasilnya negatif atau tidak. Kalau hasilnya negatif, maka letak akarnya di situ. Itu berlangsung berulang-ulang sampai dia konvergen ke suatu nilai. Selanjutnya yaitu prosedur metode biseksi. Langkah yang pertama, pilih A sebagai batas bawah, B sebagai batas atas untuk taksiran akar sehingga terjadi perubahan tanda fungsi dalam selang interval. Atau periksa apakah benar bahwa FA kali FB lebih kecil dari 0. Selanjutnya langkah kedua, taksiran nilai akar baru atau C itu diperoleh dari A plus B dibagi dengan 2. Langkah ketiga, yaitu menentukan daerah yang berisi akar fungsi. Jika Z merupakan akar fungsi, maka Fx lebih kecil dari Z dan Fx lebih besar dari Z, saling berbeda tanda. Lalu jika FA kali FC negatif, berarti di antara A dan C itu ada akar fungsi. Jika FB kali FC itu positif, berarti di antara B dan C itu tidak ada akar fungsi. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu menentukan berhentinya iterasi, maka proses pencarian akar fungsi dihentikan setelah keakuratan yang diinginkan tercapai atau error toleransinya yang dapat diketahui dari kesalahan relatif semu. Selanjutnya yaitu prosedur metode biseksi. Untuk menggunakan metode biseksi, terlebih dahulu ditentukan batas bawah atau A, batas atasnya B, kemudian dihitung nilai tengah. Di sini X dimisalkan X, nilai tengahnya jadi rumusnya A plus B dibagi dengan 2. Dari nilai X ini, perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Secara matematik, suatu range terdapat akar apabila persamaan FA dan FB berlawanan tanda, atau FA kali FB lebih kecil dari 0. Setelah diketahui di bagian mana terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbaharui sesuai dengan range dari bagian mana yang mempunyai akar. Selanjutnya yaitu algoritma dari metode biseksi. Yang pertama, definisikan fungsi Fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, menentukan nilai A dan B. Yang ketiga, menentukan error toleransi atau toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, menghitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA kali FB lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, dilanjutkan. Yang keenam, hitung X, yaitu A plus B dibagi dengan 2. Yang ketujuh, menghitung Fx. Yang kedelapan, jika Fx dikali Fa lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X. Dan Fb sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X, dan Fa sama dengan Fx. Jika mutlak B dikurangi A lebih kecil dari E, atau iterasi lebih besar dari iterasi maksimum,
maka proses dihentikan. Maka didapatkan akar, yaitu X. Dan bila tidak diulangi dari langkah ke-6. Selanjutnya yaitu kelebihan dari metode biseksi. Metode biseksi ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu yang pertama, metode biseksi selalu konvergen asalkan akar berada di dalam interval awal yang dipilih. Hal ini merupakan keunggulan yang kuat karena kita dapat memastikan bahwa metode ini akan menemukan akar jika kondisi awal terpenuhi. Yang kedua, algoritma metode biseksi sangat mudah dipahami dan diimplementasikan pada soal numerik. Yang ketiga, metode biseksi relatif stabil terhadap kesalahan pembulatan sehingga hasil yang diperoleh cukup akurat. Selanjutnya yaitu kekurangan metode biseksi. Metode biseksi memiliki beberapa kekurangan-kekurangan di antara metode penyelesaian dari metode tertutup, yaitu yang pertama, dibandingkan dengan metode numerik lainnya, seperti metode Newton-Raphson, metode biseksi umumnya memiliki konvergensi yang lebih lambat. Hal ini berarti dibutuhkan lebih banyak iterasi untuk mencapai akurasi yang sama. Yang kedua, metode biseksi memerlukan interval awal yang sudah dipastikan mengandung akar. Jika interval awal tidak mencakup akar, metode ini tidak akan menemukan solusi. Selanjutnya yaitu simulasi perhitungan dari metode biseksi. Soalnya yaitu, apabila diketahui fx yaitu x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 12. Dengan intervalnya yaitu min 2,0. Nanti error toleransinya yaitu 0,001. Saya akan melanjutkan menggunakan Excel. Baik, saya akan mengerjakan soal tersebut menggunakan software Excel. Di sini sudah saya masukkan nilai fx-nya, yaitu x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 12. Tadi sudah diketahui selang intervalnya, yaitu min 2,0. Jadi batas atasnya 0, batas bawahnya min 2. Untuk error toleransinya juga sudah diketahui, yaitu 0,0001 dan N-nya 15. Mengapa 15? Karena di iterasi ke-15 sudah ada kesimpulan akhirnya. Selanjutnya kita substitusikan ke dalam tabel. Untuk iterasi yang pertama, A-nya yaitu min 2, B-nya yaitu 0. C-nya dari mana? C-nya dari rumus A plus B dibagi dengan 2. Untuk A-nya min 2, B-nya 0 per 2. Jadi hasilnya min 1. Lalu nilai FA-nya dari nilai A kita substitusikan ke fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya yaitu x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 12. Lalu nilai fb-nya dari nilai b kita substitusikan ke fungsi fx-nya juga. Kemudian nilai fc-nya dari nilai c kita substitusikan ke fungsi fx-nya juga. Kemudian kita cek apakah FA kali FC hasilnya negatif atau tidak. Ternyata hasilnya negatif. Jadi di A dan C terdapat akar. Lalu kita cek apakah FB kali FC hasilnya negatif atau tidak.
Ternyata hasilnya positif, jadi di B dan C tidak terdapat akar. Kemudian kita ganti nilai A dan B di iterasi kedua menjadi nilai A dan C di iterasi pertama. Untuk nilai A-nya di iterasi kedua tetap min 2 dan B-nya menjadi min 1. Itu berlangsung berulang-ulang sampai kita menemukan kesimpulan akhirnya. Untuk soal fx sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 12 pada selang interval min 2,0, kesimpulan akhirnya berhenti di iterasi ke-15 karena nilai mutlak B min A sama dengan 0,00012, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,0001. Jadi, akar yang diperoleh dari fx sama dengan x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 2x min 12 menggunakan 15 iterasi adalah min 1,34443. Selanjutnya saya bandingkan kesimpulan akhirnya menggunakan software MATLAB. Baik, saya akan melanjutkan ke software MATLAB-nya. Baik, saya akan mengerjakan soal tersebut dengan software MATLAB dan akan membandingkannya dengan software Excel di kesimpulan akhirnya. Selanjutnya, pertama-tama kita buka new script atau script baru terlebih dahulu. Baik, di sini sudah saya masukkan skripnya, yaitu yang pertama, persen nama. Nama saya yaitu, saya masukkan Anggia Yovita Istiqomah. Selanjutnya yaitu persen NIM. NIM saya 22080568081. Selanjutnya yaitu CLC titik koma. Lalu clear all titik koma dan close all titik koma. Selanjutnya yaitu F1, input masukkan persamaan. Lalu F yaitu inline dari F1. Lalu A, input masukkan nilai A. Dan B-nya, input masukkan nilai B. ACC sama dengan input masukkan nilai toleransi atau error toleransinya. Selanjutnya yaitu dis, dan C sama dengan A plus B dibagi dengan 2, titik koma. Lalu I sama dengan 0, ini untuk iterasinya. While absolute FC lebih besar dari ACC. I sama dengan 1 plus I titik koma. Selanjutnya F print F. Persen D garis miring T persen F garis miring TFX sama dengan persen F garis miring N tanda petik, koma, I, C, FC. Lalu if FC dikalikan dengan FB lebih kecil dari 0, A sama dengan C, titik koma. LC, B sama dengan C, titik koma. Lalu N, C sama dengan A plus B dibagi dengan 2, titik koma. Lalu N, lalu F print F. Persen D garis miring T persen F garis miring TFX sama dengan persen F garis miring N tanda petik, koma, I, C, FC, titik koma. Lalu ditutup lagi dengan dis. Yang terakhir F print F. Jadi akar persamaan di atas adalah sama dengan persen F garis miring N tanda petik.
koma C, titik koma. Yang terakhir ini untuk penulisan kesimpulan, agar nanti ketika dirankan ada kesimpulan di hasil akhirnya. Selanjutnya kita rankan. Setelah dirankan, keluar masukkan persamaan. Jadi kita masukkan persamaan fx-nya terlebih dahulu, yaitu x pangkat 4 min x pangkat 3 plus 2 kali x pangkat 2 min 2 kali x min 12. Lalu kita masukkan A-nya atau batas bawahnya, yaitu min 2. Dan B-nya atau batas atasnya, yaitu 0. Untuk error toleransinya atau nilai toleransinya, yaitu 0,0001. Di sini tanda koma diganti dengan tanda titik. Selanjutnya yaitu hasil akhirnya. Jadi, akar persamaan di atas adalah min 1,344391. Hasil kesimpulannya sama dengan software Excel. Baik, setelah melihat video pembelajaran mengenai metode biseksi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, rangkumannya yaitu yang pertama, pengertian persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear adalah penentuan akar-akar persamaan nonlinear di mana akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Yang kedua yaitu penyelesaian persamaan nonlinear dengan metode numerik. Persamaan nonlinear dapat diselesaikan dengan metode tertutup dan metode terbuka. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengertian metode tertutup. Metode tertutup disebut juga dengan metode bracketing karena dalam pencarian akar-akar persamaan nonlinear dilakukan dalam suatu selang A, B. Selanjutnya yaitu ciri-ciri metode tertutup. Ciri-ciri metode tertutup ada 3. Yang pertama mencari akar pada range A, B tertentu. Yang kedua dalam range A, B dipastikan terdapat satu akar saja. Yang ketiga, hasil selalu konvergen, makanya disebut juga dengan metode konvergen. Selanjutnya yaitu macam-macam metode tertutup. Metode tertutup memiliki 3 metode penyelesaian, yaitu yang pertama metode tabel, yang kedua metode biseksi atau bagi 2, yang ketiga metode regula falsi atau posisi palsu. Selanjutnya yaitu pengertian metode biseksi. Metode biseksi merupakan salah satu metode tertutup untuk menentukan solusi akar dari persamaan nonlinear atau disebut juga dengan metode pembagian interval atau bagi 2. Selanjutnya yaitu algoritma metode biseksi. Algoritma metode biseksi yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai A dan B. Yang ketiga, tentukan toleransi E dan iterasi maksimum N. Yang keempat, hitung FA dan FB. Yang kelima, jika FA kali FB lebih dari 0, maka proses dihentikan karena tidak ada akar. Bila tidak, dilanjutkan. Yang keenam, hitung X dengan rumus X sama dengan A plus B dibagi dengan 2. Yang ketujuh, hitung Fx. Yang kedelapan, jika Fx kali Fa kurang dari 0, maka B sama dengan X dan Fb sama dengan Fx. Jika tidak, A sama dengan X dan Fa sama dengan Fx. Jika mutlak B min A kurang dari E atau iterasi lebih dari iterasi maksimum, maka proses dihentikan dan didapatkan akar sama dengan X. Dan bila tidak, ulangi langkah ke-6. Selanjutnya, manfaat dari video pembelajaran mengenai materi metode tertutup khususnya metode biseksi, yaitu yang pertama,
video pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan penonton yang berbeda-beda. Yang kedua, video dapat digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep dari materi metode biseksi. Yang ketiga, video dapat menyimulasikan penyelesaian soal dengan teknologi sekarang atau teknologi modern, yaitu software MATLAB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.